Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lendari dengan NIM 1810207002. Di sini saya akan menampilkan video mengajar dengan materi sistem ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Yap, suci betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem ekspresi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sistem ekspresi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, bayangkan jika tubuh kalian tidak mengeluarkan urin dan berkeringat. Apakah itu termasuk tandanya tubuh kalian sehat? Baik, ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Tentu saja, tubuh kalian tidak akan sehat. Mengapa? Karena urin dan keringat tadi merupakan salah satu zat sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh kita, di mana jika urin dan keringat tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka nantinya akan bersifat racun dalam tubuh kita. Dan tentunya racun tadi itu memiliki sifat yang sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat. Oke, dari pertanyaan Ibu tadi ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu materi sistem ekspresi. Untuk yang pertama, Ibu akan jelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sistem ekspresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak berguna bagi tubuh kita, di mana jika disimpan di dalam tubuh itu akan bersifat racun dan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem ekspresi. Tetapi sebelum Ibu yang menjelaskannya apa saja fungsi dari sistem ekspresi, di sini ada yang tahu? Ya, tepat sekali Adelia. Salah satunya yaitu melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Tetapi tidak hanya itu, ada beberapa lagi fungsi dari sistem ekspresi, yaitu membantu mempertahankan suhu tubuh, menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan penimbunan. Kemudian, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Setelah kita mengetahui fungsi dari sistem ekspresi, selanjutnya yaitu apa saja organ-organ yang berperan di dalam sistem ekspresi. Di dalam sistem ekspresi sendiri terdapat 4 organ yang berperan. Yang pertama yaitu ginjal, yang kedua yaitu kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat yaitu hati. Untuk yang pertama, Ibu akan jelaskan ginjal terlebih dahulu. Ginjal pada sistem ekspresi merupakan organ yang berperan untuk memproduksi urin dan juga mengeluarkan urin. Ginjal sendiri berjumlah sepasang yang terletak di belakang perut, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di mana untuk ginjal yang di sebelah kanan itu agak ke bawah dibandingkan dengan ginjal yang di sebelah kiri. Mengapa? Karena terdapat hati di bawah ginjal yang di sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang berwarna merah keunguan dengan ukuran yang bervariasi tergantung dengan umur dan jenis kelamin. Oke, ginjal memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu lobus ginjal yang berfungsi untuk menyusun ginjal. Yang kedua yaitu hilus atau hilum, cekungan yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Lalu sinus ginjal berupa rongga yang berisi lemak. Lalu parenkim ginjal
yaitu jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Parenkim ginjal terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu korteks yang tersusun atas nefron-nefron, dan yang kedua yaitu medula. Untuk medula terdiri atas 15-16 massa 3 sisi yang disebut juga dengan piramida ginjal, yang tersusun dari sistem tubulus berukuran mikroskopis. Kemudian bagian ginjal yang selanjutnya pelvis ginjal atau pelvis renalis, yang merupakan rongga perluasan dari ujung proksimal atau bagian atas ureter. Oke, setelah Ibu jelaskan mengenai ginjal tadi, apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham, akan Ibu lanjutkan untuk organ yang kedua, yaitu kulit. Di sini ada yang tahu fungsi kulit bagi sistem ekskresi? Kalau ada yang tahu, angkat tangannya dan sebutkan. Ya, Farhan benar. Kulit sendiri pada sistem ekskresi berperan untuk mengeluarkan keringat. Tetapi selain untuk mengeluarkan keringat, kulit juga memiliki fungsi yang lain, yaitu pengaturan suhu badan yang dilakukan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Lalu juga berfungsi untuk melakukan metabolisme dengan cara mesintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Lalu fungsi lain dari kulit untuk melakukan komunikasi. Komunikasi sendiri maksudnya melakukan stimulus lingkungan yang diterima oleh reseptor kulit, misalnya adanya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Kulit sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Oke, setelah tadi terdapat organ ginjal dan kulit, selanjutnya yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengubah glukosa menjadi glikogen, merombak eritrosit menjadi pewarna empedu, pewarna urin. Selain itu juga untuk menetralisir racun dan merombak kelebihan protein menjadi urea. Hati memiliki dua lobus, yaitu lobus sebelah kanan dan lobus sebelah kiri, dan juga terdapat kantong empedu dan saluran empedu, di mana pada setiap lobus terdapat banyak globulus yang merupakan unit terkecil yang menyusun hati. Lalu hati juga dilindungi oleh kapsula hepatika. Oke, Ibu sudah menjelaskan 3 dari 4 organ sistem ekskresi. Untuk yang selanjutnya merupakan organ apa? Ya, untuk yang terakhir yaitu merupakan organ paru-paru. Paru-paru sendiri pada sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan H2O dan CO2, di mana H2O dan CO2 ini berasal dari hasil metabolisme yang diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Untuk strukturnya, paru-paru terdapat sepasang yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru juga terdapat trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Setelah Ibu jelaskan mulai dari pengertian sistem ekskresi, fungsi sistem ekskresi, dan struktur atau organ yang terdapat di sistem ekskresi, di sini apakah ada yang belum jelas atau belum paham, boleh ditanyakan. Oke, kalau sudah jelas, selanjutnya kita akan melakukan permainan. Permainannya menggunakan media pembelajaran berupa spinning wheel. Nantinya dengan menggunakan spinning wheel, kalian akan dituntut untuk menjawab soal-soal terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi.
Siswa melakukan permainan dan mendapatkan angka nomor 3. Lalu siswa mengambil soal pada kolom yang ketiga untuk menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita masih akan mempelajari mengenai sistem ekspresi. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.